Selamat ketemu lagi saudara sekalian ya. Jadi kuliah ini sebetulnya adalah bagian dari mata kuliah pencemaran air tanah dan mitigasinya ya, yang termasuk sebetulnya masuk di dalam mata kuliah besarnya yaitu hidrogeologi. Nah, kali ini saya membahas tentang pemahaman sumber pencemar part 1 yang ini sebetulnya juga kelanjutan dari pemahaman konsep source, media, dan target ya. Nah, kali ini kita bicara S-nya, yaitu sumber pencemar. Saya bagi di dalam dua bagian. Ini adalah bagian yang pertama dulu. Nah, seperti biasa tentunya saya berusaha untuk menyampaikan ini dalam bentuk yang sederhana sehingga saudara dapat memahaminya dengan baik gitu ya. Mari kita lanjut. Nah, ini sekarang bisa saudara lihat di dalam slide saudara sudah bisa dilihat ya. Nah, ini adalah jenis-jenis sumber pencemar yang kemarin sudah saya sampaikan. Dasarnya adalah domestik, ya, industri, pertanian, dan pertambangan. Ini yang paling umum, gitu ya. Yang paling umum, yang ini adalah S, ya. Sekali lagi ini S berdasarkan human activity atau land use-nya atau kegiatan manusia di bawahnya, ya. Saudara lihat ini adalah, kalau saudara lihat ini masih S-nya ya. Ini adalah M, ini adalah M, ini adalah T itu ya. Saudara source, media, target ya. Nah, ini adalah jenis sumber pencemar. Nah, ini adalah yang dari berbagai macam itu ya. Ini dari industri ya. Ini adalah industri ya, dari barrage atau underground storage ya, kemudian ini M-nya ya, kemudian kalau saudara lihat ini T-nya. Ini sumber dari septic tank, misalnya ini rumah tangga ya, ini rumah tangga septic tank, kemudian mengalir di dalam aquifer ya. Ini jenis-jenisnya. Nah, kemudian ini produknya, ini hanya secara garis besar saja ya, garis besar saja. Saudara bisa melihat ya, masih ya, jelas ya. Nah, ini adalah jenis yang rumah tangga ya. Rumah tangga itu apa? Produknya ya. Ini adalah S-nya, ini adalah produknya. Ini bakteri koli, nitrit, dan logam berat biasanya ya. Kemudian yang industri ini umumnya adalah nanti logam berat dan juga tipe yang hidrokarbon atau nanti kita sebut sebagai apa yang namanya NaPl dan macam-macam nanti ya. Kemudian pertanian ini lebih ke nitrat, pestisida, herbisida yang itu berasal dari pupuk dan juga pestisidanya. Kemudian yang pertambangan yang paling umum adalah arsen dan merkuri. Ya, itu adalah jenis dari produk dari masing-masing S tadi. Jadi rumah tangga, industri, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Nah, kemudian ini bentuknya kemarin sudah saya sampaikan, bentuk S ya. Jadi ini bentuk S. Jadi bentuk S-nya itu ada yang namanya, yang diklasifikasikan sebagai titik, sebagai garis, dan sebagai bidang ya. Nah, yang titik itu apa? Titik itu akhirnya sumbernya itu berupa titik. Itu misalnya septic tank. Ini landfill ya, ini landfill ini. Kemudian SPBU itu fuel storage atau fuel station, SPBU. Kemudian bengkel, tempat penyimpanan limbah, underground, lokasi pabrik, home industri, dan sebagainya. Tapi ini pabrik ya, maksudnya poin, bukan kawasan industri, beda.
Kalau kawasan industri nanti masuk di poligon atau bidang. Kalau yang titik itu berupa rumah-rumah atau titik-titik, itu sebagai S berupa titik. Garis itu misalnya saluran air, sungai tercemar, kebocoran pipa, penyaluran dan sebagainya. Bidang itu daerah pertanian, kawasan industri, kawasan pemakaman, kawasan pertambangan, lagun dan sebagainya. Jadi berupa bidang. Nah, ini contohnya gambarnya, ini adalah titik. Ini adalah poin. Kemudian melalui M dia mencemari sungai, ya ini tentunya target. Nah, kemudian dia di sini mencemarinya, ya, mencemari sebagai S yang lain. Itu ya. Jadi ini perubahan antara poin ke line. Jadi poin melalui M menuju target, ini juga target, ini T, ya, target. Kemudian dia menuju menjadi sungai yang tercemar, maka sungai ini menjadi S yang bentuk line. Nah, ini adalah industri poin, ya, kemudian ini T, SMT, gitu ya. Nah, ini nanti kita sebut sebagai plum. Nanti kita jelaskan definisi dari plum ini. Plum itu adalah penyebaran dari atau distribusi polutan di dalam air tanah sebagai fungsi dari T dan juga fungsi dari karakteristik S dan juga fungsi dari M atau medianya, ya. Itu adalah plum. Nah, ini contoh poin lagi, ya. Ini poin. Ya, kalau lagun ini besar maka dia bisa juga sebagai bidang, ya. Ya, ini contohnya. Jadi ini adalah penyebaran di zona tidak jenuh, kemudian ini di zona jenuh, kemudian dia akan mengikuti aliran air tanahnya. Ya, nanti sifat-sifat ini kita pelajari nanti karena ini tergantung dari sifat polutannya, sifat unsaturated zone, karakteristiknya dan karakteristik dari aquifer sendiri dan juga groundwater flow dan sebagainya. Nah, ini adalah poin. Ya, ini contoh poin. Kemudian MAT dia masuk mengikuti flow, groundwater flow dalam perjalanannya berbentuk plum tadi. Nah, ini masih sama, ya. Ini masih sama. Ini poin, ya. Ini juga poin underground storage, ya. Tapi nanti saudara akan lihat loh, kenapa ini kok ke sana, ini kok alirannya ke sana. Itu tergantung dari sifatnya, ya. Jadi nanti kita pelajari di sana. Kalau ini groundwater flow-nya ke sana loh, ini kok ininya ke arah sini. Nah, ini adalah nanti berdasarkan sifat-sifat polutannya, ya. Kalau polutan yang larut di dalam air mungkin dia akan mengikuti ini, tapi ini tidak larut. Nah, biasanya ini adalah nanti yang kita sebut sebagai DNAPL atau yang lebih berat, BJ-nya dari air, ya. Kemudian di sini ini poin lagi, ini septic tank, ya. Ini septic tank poin menuju groundwater, maka dia menuju ke T, ya. Dan ini adalah plumnya, ya, kita sebut sebagai plum atau plum, silahkan bacanya seperti apa. Nah, ini masih contoh lagi point source, ya. Nah, ini SPBU, ya, SPBU, ya. Ini adalah point source, kemudian masuk, kemudian ini membentuk yang di atas muka air tanah, yang ini yang dissolve, ini mengikuti plum di groundwater flow-nya. Ya, ini kecelakaan misalnya, ini ada kecelakaan tangki, maka ini spill masuk, ini juga sebagai point. Ini landfill semuanya point, ya. Nah, kemudian yang lain, ini adalah line tadi yang sudah saya sampaikan. Line itu adalah yang mengikuti berbentuk sungai. Ya, ini dalam polluted river.
Jadi kalau saudara lihat di sini adalah saudara lihat di sini ada poin. Di sini itu sebenarnya ini poin. Ya, di sini poin. Ya, poin yang masuk ke dalam sungai. Ya, poin-poin. Ini poin yang masuk ke dalam sungai. Ya, ini juga poin yang masuk ke dalam sungai. Jadi poin, ya, medianya itu adalah aquifer, kemudian ke river, kemudian river ini menjadi es yang lain. Ya, ini contoh sungainya. Jadi asalnya sebenarnya dari poin-poin yang masuk ke dalam es tadi, kepada sungai tadi atau river, sehingga dia menjadi line bentuknya. Ya, itu sangat umum di daerah-daerah seperti di Mahakam. Ya, kalau kita lihat di Kalimantan itu sebetulnya dari kegiatan industri di sepanjang Mahakam, kemudian masuk menjadi Mahakam beberapa sungainya menjadi tercemar dan menjadi sos. Ini lain. Nah, ini kenapa lain? Ini misalnya seperti ini, kemudian dia masuk ke dalam ini apa? Nah, ini gambar yang di bawah lebih jelas. Ini adalah highway. Ya, semua mobil itu combustion menghasilkan mineral berat sepanjang highway itu. Kemudian kalau dia hujan, maka dia akan masuk kepada drainase di sekitarnya. Nah, kemudian drainase di sekitarnya itulah yang menjadi source. Ya, jadi ini biasanya kan ini highway, jalan di sepanjang highway. Ini terlalu besar. Di sepanjang highway ini biasanya ada drainase. Nah, kalau mobil lalu lalang di sini, maka dia memberikan polutan di sini. Kemudian curah hujan runoff masuk ke dalam masuk ke dalam drainage di sekitarnya. Maka ini akan menjadi sumber pencemar terhadap di air di sekitarnya dalam bentuk line. Ya, ini kemudian dia masuk ke dalam line sepanjang highway itu. Maka disebut sebagai line. Nah, ini yang plain source. Ini adalah kontaminasi yang berbentuk bidang, ya, misalnya pertanian. Kalau ini poin, ya, ini poin. Nah, ini fertilizer dalam kawasan yang luas seperti ini, ya. Maka ini adalah kita sebut sebagai plane bentuknya. Nah, plane atau atau bidang atau poligon, ya, ini nanti merupakan pencemaran yang sifatnya menyebar, ya, diffusion nanti. Nah, ini apa? Misalnya pertanian, terus kemudian kawasan industri area, terus pemakaman, kawasan pemakaman itu boleh disebut sebagai plain, ya. Nah, ini contoh. Kalau ini semuanya poin-poin. Nah, ini plain source karena berbentuk bidang, jadi luas, ya. Nah, itu contoh klasifikasi, contoh-contoh berbentuk plain, point, dan line, ya. Nah, itu kita lanjutkan. Nah, kemudian yang industri, yang groundwater, domestik, saya kira kemarin sudah saya jelaskan, ya. Ini yang source-nya dari domestik. Jadi yang pertama tadi bentuknya ini domestik. Ini sudah saya jelaskan, ya. Nanti kita lanjutkan penjelasannya. Ya, yang pertama pada kali ini saya ingin menyampaikan secara singkat, ya, secara garis besar, es yang berasal dari domestik, ya. Jadi klasifikasi es berdasarkan land use atau human activity yang berasal dari domestik, ya. Ini secara garis besar, sekali lagi secara
secara detail nanti akan dibahas pada masing-masing item secara proses dan karakteristiknya, kemudian penyebaran, distribusinya dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi ini adalah dari klasifikasi kontaminan source ya. Dari domestik itu ada yang at dan near land surface dan below land surface. Itu saya kira klasifikasi secara garis besarnya, karena es itu bisa di permukaan dan juga bisa di bawah permukaan. Nah, ini ada beberapa yang at and near the land surface, tetapi tentunya tidak semuanya ini merupakan es untuk groundwater kontaminasi ya. Ada beberapa, misalnya ini tidak termasuk itu ya, air pollution. Nah, tapi ini saudara lihat, ini ada waste ya, dari land spreading, jadi dari daerah pemukiman. Kemudian ini juga dari jalan ya, parking lot, fertilizer, home dan sebagainya. Ini secara umum adalah yang klasifikasi yang berada di at or near land surface, baik itu dari domestik maupun yang dari industri atau non domestik. Nah, ini yang below ya, yang biasa juga dijumpai di daerah pemukiman atau domestik, itu landfill ya, TPA gitu ya. Kemudian kebocoran dari shower system di subsurface, di pipa-pipa drainase pembuangan gitu ya. Kemudian yang paling umum lagi adalah yang septic tanks ya, septic system. Dan kemudian juga dari konstruksi sumur yang tidak bagus atau unappropriate constructed well. Dan juga ini yang juga sangat umum adalah storage tank, underground storage tank yang bocor. Nah, itu menjadi sumber pencemaran bagi air tanah yang berasal dari domestic activity atau domestic es. Kemudian ini adalah klasifikasinya. Jadi diklasifikasikan jenis kontaminannya atau produknya. Jadi sekali lagi, produk dari es domestik itu dikelompokkan menjadi nutrien, heavy metal, dan organic compound ya. Ini dari tipe-tipe dari organiknya. Nah, apa itu yang nutrien? Termasuk di dalam nutrien itu adalah coliform bakteri, protozoa, virus, itu adalah yang dari biologinya, itu adalah masuk di dalam kelompok nutrien. Dan juga yang major dan minor constituent ya. Jadi major ion dan minor ion ya, itu adalah atau mineral ya. Jadi itu yang masuk di dalam kelompoknya nutrien. Sedangkan yang heavy metal, saya kira kita sudah masih ingat saya kira apa saja yang masuk di dalam heavy metal. Nah, yang paling umum itu adalah lead ya, kemudian mercury ya, kemudian arsenik ya, kadmium, kromium, itu yang paling banyak dijumpai di lapangan, sebagai misalnya dari TPA itu juga banyak dijumpai mineral-mineral berat berupa ion-ion yang tadi ya. Itu adalah kelompok heavy metal. Kemudian yang kelompok organic compound, saya kira saudara sudah kenal betul, ini dari kelompok hidrokarbon juga ya, misalnya bensin, fenol, aseton ya, itu dari biasa di industri ya, klorobensin ya, kemudian etil bensin, toluen, silen ya. Dan juga nanti yang kita sebut kenal sebagai betex ya. Jadi bensin, toluen, dan silen ya. Ini sangat umum nanti dijumpai dalam
es dari industri. Ya, kemudian ini contoh saja, ini contoh dari domestic groundwater contamination. Ya. Ini misalnya di sini contohnya jelas, ini adalah septic tank. Ya. Septic tank kemudian bocor masuk ke dalam sistem air tanah. Ya, kemudian tertransport sesuai dengan arah alirannya menuju ke daerah yang mempunyai hydraulic head yang lebih rendah sesuai dengan arah alirannya. Jadi kalau saudara lihat, maka di sini adalah S, ini adalah M, ini adalah T, gitu ya. Ya, ini contohnya, ini adalah waste, ya, water waste dari septic tank. Nah, penyebabnya ini, ya, poor installation atau juga maintenance yang jelek, disposal household chemical seperti pentiner, ya, baterai. Itu biasanya kita membuang baterai seenaknya, itu sebetulnya dapat menghasilkan mineral-mineral berat seperti Pb dan sebagainya. Kemudian overloading the system, ya, dengan garbage disposal units, ya. Kemudian use septic tank cleaning additive. Nah, ini adalah penggunaan pembersih septic tank. Jadi tidak semua pembersih septic tank itu adalah ramah lingkungan. Kita harus hati-hati karena banyak pembersih septic tank itu justru memberikan impact negatif terhadap air tanah. Ya, kemudian juga ada banyak sekali close space septic tank di daerah limit area. Jadi daerah yang padat sehingga septic tanknya banyak, maka otomatis itu akan memberikan pengaruh terhadap air tanah di bawahnya. Nah, ini adalah landfill, ya, contoh dari landfill, ya. Indikatornya ini adanya leachate di daerah runoff. Leachate itu adalah cairan yang kontaminan atau polutan yang dihasilkan dari landfill atau TPA, dan juga itu bisa meresap ke daerah surface water. Ya, indikatornya itu adalah high level of bacteria, chemical, organic, metal, nitrate, ya, khususnya nitrate di sumur-sumur di sekitar TPA. Nah, ini sebabnya adalah lack of control over the leachate. Ya. Ini harus dikumpulkan, harus dipantau penyebaran leachate ini. Kemudian di bawah TPA itu permeable soil, leakage dari landfill covernya itu sobek atau bocor atau bahkan tidak ada linernya. Poor management, lack of control over hazardous material waste disposal. Ya, itu penyebab-penyebab dari pencemaran yang berasal dari TPA. Nah, well ini juga tergantung dari well-nya sendiri, sumurnya sendiri. Jadi dideteksi indikatornya itu banyak bakteria dan juga mungkin pengotor, turbidity dan sebagainya, ya. Water turbidity, detection of other contaminant di test water. Nah, ini cost-nya no well casing or leakage. Jadi saudara lihat ini, jadi di sini ada runoff, ini yang bisa masuk ke sumur, dan juga dia meresap langsung ke dalam sumur karena tidak well constructed tadi, tidak bagus konstruksinya. Kemudian akhirnya ini tercemar, dia masuk ke dalam sistem groundwater, ya, maka dia menjadi polluted di daerah sini. Kalau ini adalah juga masuk di sini, ininya juga tidak appropriate, dia mencemari di daerah yang aquifer di bawahnya. Kalau tadi adalah aquifer yang di atasnya. Ya, ini mencemari, ini juga mencemari di bawah dan juga mencemari di daerah atas. Ya, akhirnya masuk ke dalam well ini yang sebagai target atau objeknya. Nah, ini karena well yang tidak terkonstruksi dengan bagus.
Jadi semua pengotor dari permukaan itu masuk ke dalam sumur, sehingga ini justru akan memberikan input terhadap air tanah di bawahnya. Ya, itu contoh-contoh saja singkat dari domestik yang sangat umum terjadi. Ya, selanjutnya nanti kita lanjutkan dari ke S yang lain, yaitu agriculture. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih.